Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai manajemen sekolah. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aji Iskandar Zulkarnain, NIM 2087729, kelas 2B, Prodi Pendidikan Bisnis, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tiga hal. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan, dan juga pengertian manajemen sekolah. Baik, yang pertama, langsung saja pengertian manajemen. Ada dua hal, ada menurut ahli dan juga etimologi. Yang pertama, menurut A. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi usaha-usaha dari suatu organisasi dan dari sumber-sumber organisasi dan dari sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada pengertian manajemen secara etimologi. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Seperti itu teman-teman. Oke, kita next. Ada pengertian manajemen pendidikan. Ada secara umum, yaitu manajemen pendidikan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya, yaitu sumber daya manusia atau SDM, kurikulum, sumber daya belajar, dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam pencapaian pendidikan yang telah disepakati. Lalu ada pengertian manajemen pendidikan menurut ahli, yaitu menurut Purwanto dan Joyo Pranoto, manajemen pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia, baik personil, material maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya ada komponen-komponen pendidikan, ada 7. Yang pertama, siswa. Yang kedua ada kurikulum, tenaga pendidikan, sarana prasarana, keuangan atau dana. Yang keenam ada lingkungan, yaitu kaitannya dengan hubungan sekolah dengan masyarakat, dan juga layanan khusus. Baik, next ada pengertian manajemen sekolah. Nah, menurut Jam'an Satori pada tahun 1980, memberikan pengertian manajemen sekolah adalah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Baik, lalu ada yang selanjutnya fungsi manajemen sekolah. Ada dua. Yang pertama berdasarkan wujud problemnya dan juga berdasarkan kegiatan manajemennya. Yang pertama dari wujud problemnya ya, ada 6 hal. Yang pertama bidang kurikulum, bidang personalia, bidang keuangan, bidang sarana, bidang prasarana, dan humas. Lalu ada berdasarkan kegiatan manajemen. Ini juga terbagi dua, ada kegiatan material dan juga fungsi kegiatan operatif. Jadi material dan operatif ya. Untuk kegiatan material ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, pelaporan, dan penentuan anggaran. Lalu dalam fungsi kegiatan operatifnya ada 5. Yang pertama ketatausahaan, perbekalan, kepegawaian, keuangan, dan humas. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup manajemen sekolah. Ruang lingkupnya ini ada 6 hal. Yang pertama bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang personalia, bidang sarana, bidang prasarana, dan humas. Lalu ada prinsip-prinsip manajemen sekolah. Ini ada 6 prinsip. Yang pertama prinsip efisiensi, yang kedua prinsip efektivitas, yang ketiga prinsip pengelolaan, yang keempat prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, lalu yang kelima ini prinsip kerjasama, dan terakhir yang keenam itu prinsip kepemimpinan. Oke, kita next. Lalu ada komponen manajemen sekolah. Ini ada 8 hal menurut Soeharno. Ada 8 komponen manajemen sekolah gitu. Yang pertama
manajemen kurikulum dan program pengajaran. Yang kedua, manajemen tenaga pendidikan. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen keuangan dan pembiayaan. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam, pendidikan hubungan sekolah dengan masyarakat. Ketujuh, manajemen layanan khusus dan juga manajemen waktu. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya Haji Iskandar Zulkarnain, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.